نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما جاء في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat sekarang ini terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kita bersyukur semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengekalkan dan meningkatkan nikmat-nikmat yang besar kepada kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat kita, kecintaan-kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu bukti untuk kita layak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ngaji kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita melanjutkan ngaji, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk pengarang kitab ini, kita niatkan untuk baginda Rasulullah SAW. Pengarang kitab ini kita niatkan untuk guru-guru kita, kita niatkan untuk orang tua kita, dan kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari ngaji kita hari ini. Ila hadhihi an-niyyah wa qul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan hadis yang kemarin terpotong karena sudah tidak ada waktu. Maka kita lanjutkan hari ini. Kemarin sudah dibahas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi, menyakiti kekasihku, maka sungguh dia telah mengizinkan aku untuk berperang dengan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidak ada perkara yang paling mendekatkan seorang hamba kepada aku melebihi perkara yang telah difardukan atasnya. Maka kita akan lanjutkan hari ini hadis selanjutnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepadaku, kata Allah, bin nawafil, dengan perkara-perkara yang disunnahkan untuk dia, hatta uhibbahu, sehingga saya mencintainya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa setelah kita mengerjakan amalan-amalan fardu, ingat yang utama amalan-amalan fardu dulu. Karena sebelumnya disebutkan tentang hadis mengenai amalan-amalan fardu, amalan-amalan wajib ya. Jangan zikirnya semangat, baca Qur'annya semangat, tahajudnya semangat, tahu-tahu subuhnya bolong, zuhurnya enggak sholat, asarnya enggak sholat, maghribnya istirahat, isyanya tidur. Wah, tidak ada gunanya ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fardu dulu, wajib dulu, kemudian dilanjutkan yaitu dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah, sehingga apabila kita istiqomah ya, wa ma yazalu abdi, tidak henti-hentinya seorang hamba ya. Jadi bukan hanya kedengaran 1-2 kali, tapi bagaimana kita istiqomah selalu ya. Kita buat setelah sholat fardu ada sholat, sebelum sholat fardu ada qobliyah, setelah sholat fardu ada ba'diyah ya. Kita sempurnakan sholat isyraq, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud ya. Kita sempurnakan. Kenapa kok penting untuk kita sempurnakan? Ini bukan perkara wajib, ini perkara sunnah. Tapi kenapa kok penting untuk kita sempurnakan? Karena firman Allah dalam hadis qudsi ini, apabila seorang hamba senantiasa mengerjakan amalan sunnah, maka akan mendapatkan kecintaan Allah ya, akan mendapatkan kecintaan Allah. Terus pertanyaannya sekarang gini, terus setelah saya tiap hari amalan sunnah, dikirnya, sholat sunnahnya, akhlaknya sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendapatkan kecintaan Allah, maka apa yang akan kita dapatkan? Maka dilanjutkan di dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengarannya, sehingga apa-apa yang dia dengar akan meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah. Ini maknanya. Sekarang kan kita punya kuping, tapi kadang nyantai-nyantai, nggak tahu dengar dangdutan kan. Kadang jalan dengar gosip, gibah orang ya. Kenapa? Mungkin na'udzubillah kita belum mendapatkan kecintaan Allah, sehingga kuping kita masih mendengar perkara-perkara yang buruk. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakan amalan fardu, kemudian senantiasa juga mengerjakan amalan sunnah, maka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kuping kita menjadi kuping yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kira kuping kita hanya sekedar mendengarkan saja kemudian selesai perkara, selesai masalah. Tidak. Akan datang nanti satu waktu yang mana mulut kita dikunci, Pak. Mulut kita dikunci. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu akan ditanya, wahai kuping, kamu telah saya beri nikmat mendengar, maka selama ini apa yang kamu dengar? Ya, selama ini apa yang kamu dengar?
Bukan mulut lah, kalau mulut tuh pintar dia alasan. Wah, lidah tuh Masya Allah Pak, fasih, alasan-alasan pintar. Tapi kuping yang dia tugasnya mendengar, ketika ditanya Allah suruh ngomong kuping ini, maka tidak akan keluar dari kuping ini suara kecuali suara itu adalah suara yang benar, suara yang jujur, sehingga tidak mungkin ada dusta di dalamnya. Maka kuping itu akan bersaksi sesuai dengan apa yang kita dengar. Ketika kita mendengarkan perkara-perkara yang lalai, mendengarkan perkara-perkara yang maksiat, mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menganggap itu biasa. Mungkin sekarang belum kelihatan, Pak. Masih kelihatan biasa-biasa saja ya. Masih kelihatan biasa-biasa saja. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tiba satu masa perkara yang kita anggap biasa ternyata menjadi luar biasa. Maka apabila kita mengamalkan amalan fardu, senantiasa mengamalkan amalan sunnah sehingga mendapatkan kecintaan Allah, yang terjadi apa? Ketika kita telah mendapatkan kecintaan Allah, maka yang pertama Allah akan menjadi kuping kita, Allah akan menjadi pendengaran kita. Maksudnya apa? Ketika kita mendengar sesuatu, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan derajat kita nanti di akhirat. Kemudian bukan cuma sampai situ saja, dilanjutkan wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Kuping sesuai dengan ketaatan kepada Allah, tapi kadang mata, Pak. Allah, mata ini perkara yang termasuk paling susah untuk dihindari, ya. Mata ini sesuatu maksiat, sesuatu perkara yang sulit kita untuk hindari dari berbuat ingkar kepada Allah. Ya. Kadang kita lagi jalan ya. Kadang nggak sengaja, tapi kadang sengaja juga. Ya. Kadang nggak sengaja kan. Oh, kata Pak Ustadz, pandangan pertama adalah rahmat. Allah, ada kan seperti itu Pak ya? Ketika kita melihat perkara yang haram, contoh mungkin ada wanita yang buka aurat, ya, maka kalau terlihat, maka pandangan pertama adalah rahmat katanya. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Nggak dipalingkan, terus dilihat. Jangan sampai jadi kedua nih. Allahu Akbar. Tidak seperti itu Pak. Ya? Karena jemaah yang dimuliakan Allah SWT, perkara-perkara yang oh saya kan sudah ustadz, saya sudah kiai, saya sudah tua, oh sudah tidak ada lagi seperti itu, sudah wah saya ini derajatnya nggak terkesan lagi sama perkara-perkara seperti itu. Ada nggak Pak yang seperti itu Pak? Hah? Ada nggak kita dengar perkara seperti itu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya manusia selain para nabi dan para rasul tidak luput dari dosa. Sedangkan syahwat senantiasa menggoda dari dalam diri. Setan senantiasa mengajak kepada kemaksiatan. Kemaksiatan sudah ada di depan mata, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, 99,999% pasti maksiat. Ya, pasti maksiat. Maka dikatakan pandangan pertama adalah rahmat, pandangan pertama dimaafkan. Maksudnya ketika kita terlihat, namanya manusia, namanya kita punya mata, Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang paling paham dengan kita. Kadang kalau kita terlihat, maka langsung tunduk pandangan, ya. Karena apa? Pandangan yang pertama yang dimaafkan, maka kita langsung palingkan. Bukan kemudian pertama, oh tetap pertama nih, pertama, nggak jelas gitu jadi. Nggak jelas. Ya, takutnya kan nggak jelas apa nih tadi ya.
Masya Allah. Maka penting ini Pak, pandangan ya. Ataupun bahkan apalagi zaman sekarang Pak, bahkan udah di dalam rumah, di dalam kamar ya, ada televisi, ada HP ya. Maka pernah zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiai saya katakan, banyak orang TV itu haram gini-gini. Oh enggak, kata kiai, TV itu tidak haram. Haram gimana? Orang cuma kaca, box, kabel-kabel, enggak haram. Tapi isinya yang sumber haram. Allahu Akbar. Ya, ketika televisinya, HP-nya, kemudian alat-alat yang sebenarnya bisa memudahkan kita pakai untuk maksiat. Ya, maka zaman dimuliakan Allah SWT, kadang kita di rumah udah enggak keluar, udah dalam kamar, ya, lihat HP. Pas kita ketik YouTube yang muncul, wah, perkara-perkara yang maksiat. Kadang kita dengar ceramah nih, ceramah agama siapa gitu, ya, Habib ini, Ustadz ini, ketik tak, muncul iklannya. Allah Akbar. Ya Allah. Maka zaman sekarang Pak, orang kok bisa terhindar dari maksiat, ini adalah orang yang istimewa. Bagaimana kita bisa terhindar dari maksiat? Jadikan pandangan kita sebagaimana pandangan yang disenangi, pandangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Caranya dengan kita senantiasa mengerjakan amalan fardu dan tidak lupa kita sempurnakan dengan amalan sunnah. Sehingga apa? Yang terjadi, mata kita Allah akan jadikan sebagaimana pandangan yang meridhokan Allah, pandangan yang mendatangkan ketaatan kepada Allah, pandangan yang meningkatkan derajat kita di surga. Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata kita ini kelilipan ya Pak, bahasanya ya. Kelilipan debu. Naik motor kelilipan debu. Itu kan udah enggak nyaman Pak ya. Udah enggak nyaman dah. Aduh, kelilipan. Mata kita apa bentol ini apa namanya Pak? Bintitan. Nah, mata kita bintitan. Udah sakit banget Pak. Ya, mata kita mungkin kegaruk. Gimana coba kalau bola mata kita kegaruk? Pernah kan kita lihat ada orang yang bola matanya tuh merah, kan? Ada bekas darah. Oh, itu sakitnya seperti apa Pak? Gimana nanti ketika na'udzubillah, ketika seseorang berbuat maksiat kepada Allah SWT dengan maksiat mata, kemudian matanya akan ditusukkan dengan besi dari neraka. Maka bagaimana Pak sakitnya? Bagaimana ngerinya? Bagaimana nanti yang akan dia rasakan? Dan semua itu nanti kita akan jalani Pak. Kita akan ke sana. Walaupun insya Allah kita doa kepada Allah SWT semua yang di sini langsung masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Amin ya alamin. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita fikirkan. Karena ingat, kita hidup di dunia bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dengan tidak ada tujuan, tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadi ketetapan Allah bahwasanya tidak akan selesai cerita seorang anak manusia sebelum fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam tempat kenikmatan yang kekal abadi, yang selama-lamanya di surganya Allah SWT, dan sebagian lagi Allah SWT masukkan di dalam tempatnya adab yang kekal abadi, yang selama-lamanya di nerakanya Allah SWT. Maka kita pikirkan diri kita dengan cara senantiasa mengamalkan amalan fardu dan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kupingnya sudah bagus, matanya sudah bagus, tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak
orang yang dia ini kelihatannya sudah soleh, tidak mendengarkan musik-musik, tidak ghibah, selalu tunduk pandangan, tetapi tangannya suka ungsil, tangannya suka ganggu orang, tangannya suka ganggu keluarganya, suka ganggu tetangganya. Maka apabila seseorang senantiasa mengamalkan amalan fardu disempurnakan dengan amalan sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kuping, menjadi pendengarannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatannya. Kemudian wa yadahul ladzi yabtishu biha, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Maksudnya apa? Bukan Allah jadi tangan, tidak. Ingat ya, ini penting kita luruskan pemahaman tauhid kita, ya. Luruskan pemahaman tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun. Perkara yang kita bayangkan terhadap Allah, Allah seperti ini, terhadap zatnya Allah, Allah seperti ini, Allah seperti itu, Allah seperti ini, Allah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak sama sekali sesuai dengan yang kita bayangkan. Jangankan membayangkan Allah, Pak. Jangankan membayangkan Allah, membayangkan makhluk Allah aja kita tidak sanggup, Pak. Ya. Coba Pak, ada nggak artikel, sekarang kan sudah ada Google, sudah ada YouTube, pernah nggak kita baca telah ditemukan oleh ilmuwan batas langit pertama? Ada nggak Pak? Kan sudah ada Google, sudah ada YouTube, sudah ada artikel. Ada nggak Pak? Kita pernah dengar Pak? Ini baru yang kelihatan Pak, ini langit hari-hari kita lihat, mana batasnya? Padahal langit ada batas. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh ada batasnya. Mana batasnya? Mana ujungnya langit? Orang keluar angkasa mau lihat langit, sampai di luar angkasa udah di langit kok kayak masih di awan-awan, ya, belum dapat pentoknya. Kalau langit-langit bisa kita pegang, langit-langit ya, langit-langit mungkin bisa kita pegang Pak. Ada langit-langit kelihatan ujungnya di sini tuh langit-langit. Tapi kalau langit ini baru perkara yang kita lihat. Kok kita manusia yang kecil seperti ini, penuh dengan keterbatasan, ya, yang di samping tembok ini aja kita tidak bisa lihat Pak, ya. Manusia yang kecil seperti ini, coba kita pernah nggak pas naik pesawat lihat ke bawah? Nggak kelihatan tuh manusia apa? Nggak kelihatan. Bukan cuma kecil, emang nggak kelihatan, ya. Saking kecilnya. Kemudian mau sok-sokan, Allah ini seperti ini. Ada tangannya, ada kakinya, ada rambutnya gondrong sampai sini. Allahu Akbar. Ya. Nanti punya anak, punya istri. Naudzubillah. Ya. Secara akal aja nggak masuk Pak. Kamu loh lihat yang di samping tembok ini nggak bisa. Kok mau membayangkan Tuhan? Ya, makhluk, kamu membayangkan makhluk aja nggak bisa. Langit, bintang, sampai sekarang bintang ada berapa di langit nggak ada yang bisa hitung. Sampai sekarang Pak, bintang ada berapa di langit nggak ada yang bisa hitung. Padahal kelihatan kan, bintang tuh kelihatan, masih perkara-perkara yang bisa dilihat. Ya, ikan-ikan di langit, ikan-ikan di laut belum ada yang pernah bisa hitung ada berapa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, penting kita luruskan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah sama dengan makhluknya, tidak membutuhkan makhluk, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya. Penting Pak kita masukkan dalam hati, oh Allah SWT tidak sama dengan makhluk, tetapi kita lihat ini hadisnya, jelas ini Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi kupingnya, Allah akan menjadi tangannya. Akhirnya muncul istilah baru Pak. Apa katanya? Allah punya tangan walaupun tangannya tidak seperti makhluk. Jadi dia katakan Allah punya tangan.
Allah punya kaki, walaupun kakinya tidak sama seperti makhluk. Kelihatannya benar kelihatannya. Allah punya tangan, yang tangannya tidak seperti makhluk. Tangan Allah beda, tapi Allah punya tangan. Buktinya di Al-Quran, ya, yadullahi fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim. Kemudian ini di hadits-hadits, wa yadahu alladhi yubtishu biha. Jelas Allah punya tangan, ya. Maka kalau tauhidnya kita kurang bagus, Pak, tauhidnya kurang pas, maka kita akan mudah tergelincir dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Yang dia pakai Al-Quran, yang dia pakai hadits. Maka kalau kita tidak sering ngaji, ya, malam Selasa, hari Senin malam Selasa, waktunya ngaji, Pak, diusahakan ngaji, ya. Karena apa? Ngaji ini penting, Pak. Modal kita untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat, ya. Apalagi sekarang banyak perkara-perkara yang mudah untuk diakses, ya. Ada YouTube, ada televisi, HP, ya. Maka jangan nunggu salah, hati-hati. Karena ada muncul Allah punya tangan tapi tangannya tidak sama seperti makhluk. Oh, ini salah, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya tangan karena makhluk itu punya tangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama seperti makhluk. Terus Allah bagaimana? Tidak bisa dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa dibayangkan. Jangan kita membayangkan. Ketika ada terlintas di benak kita membayangkan Allah, setelah kita langsung kita istighfar banyak-banyak, kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Ini adalah salah satu pintu ketika syaitan mau menyesatkan seorang hamba, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah setelah beri kita akal, beri kita pikiran, beri kita otak, maka jadikan sandaran kita itu agama, ya. Jadikan sandaran kita agama. Ketika kita ada sandaran agama, baru kita kaji agama ini sesuai dengan otak kita. Tapi ada standar, standarnya agama, ya. Minuman keras, ya, perkara yang bukan adalah haram, jelas haram. Dari situ baru kita cari apa hikmahnya. Bukan itu dijadikan sebagai target. Oh, ini perkara ini kenapa haram? Ketika kita cari-cari, oh ternyata enggak haram, ternyata banyak manfaatnya, enggak haram. Oh, kita cari yang pendapat yang ini aja. Nah, ini apa? Dijadikan standar akalnya. Sehingga ketika akalnya enggak nutut dengan apa yang disampaikan oleh agama, agama jadi tinggalkan, dia ikut akalnya. Tapi kalau standarnya agama, Pak, kalau akalnya nggak nyampe, dia akan faham. Rahimallahu ra'an alima qadara nafsah. Allah merahmati seseorang yang dia tahu kadar dirinya seperti apa, ya. Dia tahu kadar dirinya seperti apa. Ketika otaknya tidak sampai, maka dia tahu, oh, otak saya tidak sampai. Tapi tetap yang benar yang Allah SWT haramkan ini. Seperti itu. Maka penting, Pak, kita pahami. Makanya wa yadahul ladzi yubtishu biha, maksud Allah Subhanahu wa taala menjadi tangannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangannya sesuai dengan keridhaan Allah, itu maksudnya. Ya, Allah menjadikan tangannya sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang Allah senangi, sesuai dengan perkara yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan perkara yang menjadikan derajat dia naik nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, ya. Jadi tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan hindarkan dari perkara-perkara yang menyakiti orang, perkara-perkara yang menyakiti diri sendiri. Oh, gimana, Pak? Masa tangan dia menyakiti diri sendiri? Oh, ada, ya. Buktinya apa? Ada orang yang suka potong-potong tuh, ada kan, Pak? Orang yang suka potong-potong tangannya itu. Ini tangan dia menyakiti diri dia sendiri, ya. Atau mungkin apa ya? Banyak perkara-perkara yang menyakiti tangan dia, yang menyakiti diri dia sendiri, ya. Nanti kita cari masing-masing dengan kehidupan-kehidupan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, nanti biasa bisa kita lihat. Kalau tidak ada pertolongan Allah SWT dalam tangannya, maka bukan hanya tangannya dapat menyakiti orang lain,
bahkan na'udzubillah tangannya dapat menyakiti dirinya sendiri. Maka dengan kita senantiasa mengerjakan perintah-perintah, fardu-fardu yang telah difardukan, yang telah diwajibkan kepada kita, dan kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah SWT juga akan melindungi tangan kita sesuai dengan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan Allah SWT akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya apa? Bukan Allah jadi kaki, bukan Allah punya kaki, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kaki orang tersebut sesuai dengan keridhaan Allah. Sehingga ketika dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kakinya itu langsung refleks. Oh, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, waktunya nonton TV nih, salah. Jadi nggak ada pertolongan Allah di kakinya, ya. Jadi ketika dengar azan gampang sebenarnya, Pak. Maka seseorang itu setiap sesuatu itu punya tanda, Pak. Ya. Kullu syai'in lahu alamat. Setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Kita mau ke mana? Contoh kita mau ke Jakarta. Kan ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya kita jalan lewat tol, mungkin tol Jati Asih, apa tol Bekasi. Bekasi apa sana, Pak, yang dekat mall tuh? Timur ya? Bekasi Barat kan? Ada lewat tol, kemudian ya arah ke Jakarta ada tanda-tandanya. Oh, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Ada tanda-tandanya. Begitu juga, Pak. Ketika Allah SWT mencintai kita tuh ada tanda-tandanya yang sebenarnya bisa kita lihat di diri kita masing-masing. Salah satu tandanya apa? Tandanya ketika kita mendengar azan, ada rasa, ada apa, Pak ya? Ada tersirat, ada terentek dalam hati kita tuh. Ya, sehingga kaki kita Allah mudahkan untuk jalan, tangan kita Allah mudahkan untuk wudu, ya. Mulut kita Allah mudahkan untuk membalas lafaz-lafaz azan. Ada tanda-tandanya. Maka ini salah satu tanda cinta Allah kepada kita. Jangan sampai ketika Allah SWT telah cinta kepada kita, Allah mudahkan kita untuk ke masjid, Allah mudahkan kita untuk kebaikan, kemudian kita cuek dengan cinta Allah. Ketika datang, kayak ada rasa-rasa pengen berangkat nih, kita cuek, nggak usah, lagi capek di rumah aja. Oh, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah Allah Subhanahu wa taala angkat kecintaan kita, kecintaan Allah kepada kita. Sehingga apa? Lama-lama kalau kita cuek, ketika kita dengar adzan sama sekali sudah tidak ada rasa di dalam hati kita. Ketika dengar azan biasa aja, ya. Ketika waktu sholat biasa aja. Kenapa? Karena dulu waktu Allah Subhanahu wa taala berikan rasa di dalam hatinya, Allah berikan tanda-tanda kecintaan Allah kepada dirinya, dia merasa itu biasa saja, hanya dicuekin, tidak dianggap. Sehingga apa? Kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah cabut nikmat itu dari kita. Dan yang rugi bukan Allah. Allah Subhanahu wa taala tetap akan mulia, kita mau taat ataupun mau maksiat, tidak ada hubungannya dengan kemuliaan Allah. Tetapi ketika kita taat, kita sendiri yang akan beruntung, dan ketika kita maksiat, kita sendiri yang akan rugi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Taala, salah satu fadilah di sini, Allah akan menjadi kaki untuk dia yang dengannya dia berjalan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kakinya sesuai dengan perintah Allah. Sehingga kalau kakinya mau maksiat, maka tidak jadi. Kalau kakinya pengen pergi ke tempat-tempat keburukan, tempat-tempat yang di dalamnya ada kemurkaan Allah, maka kakinya sendiri yang akan menahan dirinya untuk tidak jadi ke tempat tersebut. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun tahannya mata, bagaimanapun tahannya telinga, bagaimanapun tahannya tangan, ketika kaki melangkah ke tempat intinya, ke tempat yang di dalamnya memang ada maksiat,
Ya nggak mungkin kita di dalamnya tutup mata gini, nggak mungkin, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya maksiat juga. Maka salah satu fadilahnya Allah SWT akan menjadi kaki, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kakinya dalam ketaatan kepada Allah. Wa in sa'alani a'taituhu, dan apabila dia meminta kepada aku, kata Allah, maka aku akan memberinya. Ini yang sering kita minta doa kepada Allah. Caranya dengan apa? Dengan mengamalkan amalan fardu, dan jangan lupa sempurnakan dengan amalan sunnah. Wala in ista'adani la'uidannahu, maka apabila dia meminta perlindungan kepadaku dari sesuatu yang berbahaya, maka aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari. Ma'na adantuhu a'lamtuhu bi anni muharibun lahu, wa qawluhu ta'ala ista'adani ruya bil ba wa ruya bin nun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak hajat kepada Allah. Kita ini banyak perkara yang bisa menghancurkan kita kiri dan kanan, Pak. Ya. Banyak perkara yang bisa membahayakan kita kiri dan kanan. Berapa banyak orang yang paginya masih sehat-sehat, lah sorenya udah di rumah sakit. Sorenya lagi bercanda, dikabarkan malamnya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jemaah ini mulai kenal setan ini baru di dunia, belum nanti di akhirat. Ada alam kubur, yang mana kubur itu Masya Allah, Pak, kelihatan di dunianya udah ngeri, Pak, kubur itu, Pak. Apalagi kalau kita masuk di dalamnya, ya. Belum nanti ada mahsyar, ada mizan, ada sirat. Maka kita ini banyak hajat kepada Allah, Pak. Kemudian banyak perkara yang harus kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita sungguh-sungguhkan dalam ketaatan kepada Allah, sempurnakan amalan-amalan fardu kita, kemudian kita lengkapi dengan amalan-amalan sunnah, sehingga mendatangkan kecintaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, menolong dan melindungi kita di dunia dan di akhirat, insyaallah ya. Cukup sekian dari saya, yang benar tanya Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kedhaifan saya. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah telah menjadikan ngaji kita ini sebab kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan umat salam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.